Islamofobia diperburuk secara signifikan oleh perang melawan terorisme, di mana media dan retorika politik memperkuat stereotip buruk tentang Muslim sebagai kaum yang kejam dan tidak beradab. Perang melawan teror pasca 9/11 telah mengakar kuat dalam Islamofobia, menggambarkan Muslim sebagai ancaman tunggal terhadap nilai-nilai dan keamanan Barat. Narasi ini yang berakar pada pertentangan historis seperti perang salib dan kolonialisme diperkuat oleh liputan sensasional, media, dan para pemimpin politik yang mengeksplorasi rasa takut untuk kepentingan kebijakan. Hasilnya adalah diskriminasi yang meluas, mulai dari pengawasan dan kejahatan kebencian hingga intervensi militer dalam kasus ekstrim pembenaran untuk genosida. Pada video ini menyuruhkan pendekatan multifaset untuk memerangi Islamofobia, termasuk representasi media yang lebih seimbang, upaya pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang budaya Muslim, dan reformasi kebijakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Muslim. Perang melawan teror dipandang sebagai kedok untuk memperkuat sentimen Islamofobia, bukan upaya tulus untuk meningkatkan kebebasan dan keamanan. Media massa dikritik karena perannya dalam membentuk narasi Islamofobia melalui sensasionalisme dan kurangnya wacana berimbang. Para pemimpin politik, terutama seperti George W. Bush dan Donald Trump, dituduh mengeksploitasi ketakutan terhadap terorisme untuk menerapkan kebijakan yang menargetkan dan menstigmatisasi komunitas Muslim. Penggambaran umat Muslim di media dan retorika politik telah menyebabkan dehumanisasi terhadap mereka, sehingga lebih mudah untuk membenarkan kebijakan diskriminatif dan kekerasan terhadap mereka. Ada seruan agar media bertindak untuk menyertakan lebih banyak suara Muslim dan bagi sistem pendidikan untuk mengajarkan tentang keberagaman budaya Muslim guna memerangi ketidaktahuan dan prasangka. Perlunya reformasi kebijakan untuk mengatasi diskriminasi sistemik yang dihadapi umat Muslim, termasuk mengakhiri program pengawasan yang invasif dan mencabut undang-undang yang diskriminatif. Sejak pergantian abad ke-21, hanya sedikit frasa yang memiliki dampak yang begitu besar pada politik global, seperti perang melawan terorisme, dilancarkan untuk membela kebebasan dan keamanan. Perang ini menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Barat, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya. Namun, di balik permukaan perang salib yang terdengar mulia ini, terdapat kenyataan yang sangat meresahkan, yaitu terciptanya dan menguatnya Islamofobia. Dibingkai sebagai upaya politik yang patriotik dan beradab untuk memperluas kekuatan keamanan nasional, perang melawan teroris dengan mudahnya menggambarkan umat Muslim sebagai musuh. Ia menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan yang para pengikutnya bertekad menghancurkan Barat. Narasi ini berakar dalam wacana publik, representasi media, dan retorika politik yang mengarah pada Islamofobia yang meluas dan sistemik. Saat ini, persepsi ini masih ada, dengan Muslim sering digambarkan sebagai orang yang berbahaya, tidak beradab, atau bahkan suka melakukan kekerasan. Namun, bagaimana kita bisa sampai pada titik ini? Apa asal mula prasangka yang mudah mengakar kuat ini, dan mengapa media memainkan peran penting dalam menyebarkan kesalahpahaman ini? Benih-benih Islamofobia telah ditanam jauh sebelum serangan 11 September 2001. Secara historis, Barat telah memiliki hubungan yang rumit dan seringkali bermusuhan dengan dunia Islam yang dimulai sejak era Perang Salib di abad pertengahan. Selama periode ini, Eropa Kristen memandang dunia Islam sebagai peradaban yang tangguh dan asing. Kekaisaran Islam, khususnya Kekaisaran Ottoman, sering digambarkan sebagai penjajah biadab yang mengancam stabilitas umat Kristen Eropa. Kemudian, selama era kolonial, kekuatan Eropa memperluas jangkauan mereka ke wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, dari Afrika Utara hingga Asia Selatan. Penguasa kolonial seringkali membenarkan penaklukan mereka dengan melabeli Islam sebagai terbelakang dan tidak beradab yang membutuhkan pencerahan oleh Barat. Citra Muslim sebagai orang-orang primitif dan kejam merupakan elemen kunci dalam wacana yang lebih luas tentang superioritas Barat. Maju cepat ke akhir abad ke-20 dan Islamofobia sudah mulai muncul ke permukaan, khususnya terkait dengan munculnya gerakan politik Islam dan konflik Timur Tengah. Namun, serangan 9/11 lah
yang mengubah kecurigaan laten ini menjadi fenomena global yang dahsyat. Perang melawan teror memberi pemerintah, media, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh narasi yang kuat untuk menjelek-jelekkan Islam dan membenarkan sebagai kebijakan kontroversial. Serangan 9/11 merupakan momen yang menentukan dalam sejarah modern. Skala dan kebrutalan serangan di wilayah AS membuat warga Amerika terkejut, putus asa mencari jawaban, dan ingin melindungi diri dari ancaman di masa mendatang. Dalam iklim ketakutan dan ketidakpastian ini, lahirlah narasi perang melawan teror. Hampir seketika, komunitas Muslim di AS, Eropa, dan sekitarnya menjadi sorotan, dengan banyak yang dijadikan kambing hitam atas tindakan beberapa ekstremis. Presiden George W. Bush dalam pidatonya kepada rakyat tak lama setelah serangan itu menyatakan bahwa AS akan melancarkan perang untuk mengalahkan para pelaku kejahatan, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyamakan ekstremis yang kejam dengan warga Muslim biasa. Bagi banyak orang di Barat, perbedaan antara agama Islam dan tindakan organisasi teroris seperti Al-Qaeda menjadi kabur. Islam tidak lagi dipandang sebagai agama yang beragam dan memiliki banyak sisi. Sebaliknya, Islam seringkali direduksi menjadi ideologi kekerasan yang menimbulkan ancaman eksistensial terhadap nilai-nilai dan keamanan Barat. Media arus utama memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang Islam pasca 9/11. Alih-alih mendorong wacana yang bernuansa atau berimbang, media seringkali mengandalkan berita utama yang sensasional, bahasa yang menakut-nakuti, dan penggambaran yang menyesatkan tentang Muslim. Kisah-kisah tentang serangan teroris dan rencana yang digagalkan mendominasi siklus berita, dengan gambar-gambar pria Muslim berjenggot dan wanita berhijab seringkali menyertai laporan tersebut. Pengulangan gambar dan narasi ini secara terus-menerus menyebabkan penggambaran Muslim yang monoton, mengaitkan mereka dengan kekerasan, terorisme, dan radikalisme. Menurut sebuah studi tahun 2019 oleh The Media Research Center, media-media besar AS seperti CNN, Fox News, dan MSNBC menayangkan liputan yang jauh lebih negatif tentang Islam dan Muslim pada tahun-tahun setelah 9/11 dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Media Inggris juga berkontribusi pada narasi Islamofobia. Di Inggris, surat kabar tabloid seperti The Sun dan The Daily Mail terkenal karena menerbitkan artikel-artikel sensasional dan seringkali terang-terangan Islamofobia. Judul berita yang memperingatkan tentang ghetto Muslim atau ekstremis Islam yang berniat menegakkan hukum syariah di Eropa, memperkuat gagasan bahwa Muslim tidak hanya berbahaya tetapi juga secara budaya tidak cocok dengan masyarakat Barat. Selain itu, penggambaran Timur Tengah sebagai wilayah yang kacau yang dipenuhi oleh para fanatik agama yang berperan melawan Barat menjadi tema untuk dalam film-film dan acara TV Hollywood. Dalam serial seperti 24 atau film seperti American Sniper, karakter Muslim sering digambarkan sebagai teroris atau penjahat yang menindas, yang berkontribusi terhadap dehumanisasi Muslim di masyarakat Barat. Tokoh publik dan pemimpin politik memperkuat narasi ini. Pengaruh tokoh masyarakat dan pemimpin politik tidak dapat dilebih-lebihkan dalam melestarikan Islamofobia. Setelah 9/11, banyak politisi mengeksploitasi ketakutan terhadap Muslim untuk mendorong agenda mereka, mulai dari kebijakan imigrasi hingga langkah-langkah keamanan nasional. Di AS, Patriot Act disahkan yang memberikan kewenangan luas kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan, penahanan tersangka, dan melanggar kebebasan sipil yang secara tidak proporsional menargetkan komunitas Muslim. Di Inggris, tokoh-tokoh seperti Nigel Farage dan partai-partai politik seperti Partai Kemerdekaan Inggris memanfaatkan sentimen anti-imigran dan anti-Muslim untuk mendorong kontrol imigrasi yang lebih ketat. Retorika ini yang dibingkai sebagai melindungi nilai-nilai Inggris digaungkan di bagian lain Eropa yang menyebabkan muncul gerakan populis sayap kanan yang menjelek-jelekan Muslim dan imigran. Khususnya masa jabatan kepresidenan Donald Trump menandai puncak baru dalam retorika politik Islamofobia. Larangan bepergian bagi Muslim merupakan manifestasi nyata dari ketakutan dan kecurigaan terhadap Islam yang telah berkobar sejak 9/11. Dalam pidatonya, Trump seringkali mengaitkan terorisme dengan Islam secara eksplisit, menggunakan istilah seperti terorisme Islam radikal, dan menyatakan bahwa Islam sendiri merupakan ideologi kekerasan yang mengancam dunia Barat.
Retorika politik semacam itu memperkuat stereotip Islamofobia di benak masyarakat, sehingga kebijakan dan perilaku diskriminatif lebih mudah diterima atau bahkan dirayakan. Akibatnya, kejahatan kebencian terhadap Muslim meningkat di AS dan di Inggris, dan banyak komunitas Muslim menjadi sasaran pengawasan, diskriminasi, dan kekerasan. Dampak Islamofobia terhadap umat Islam di seluruh dunia sangat besar. Di negara-negara barat, komunitas Muslim menghadapi pengawasan yang semakin ketat dengan masjid dan organisasi Islam seringkali diperlakukan sebagai sarang ekstremisme. Hal ini menyebabkan perasaan terasing dan takut, dengan banyak Muslim melaporkan bahwa mereka diperlakukan sebagai tersangka di negara mereka sendiri. Islamofobia juga berdampak buruk pada kebebasan berbicara dan ekspresi keagamaan. Di beberapa negara, undang-undang telah disahkan untuk membatasi praktik Islam, seperti larangan mengenakan hijab atau simbol keagamaan lainnya. Perancis misalnya telah memberlakukan beberapa undang-undang yang secara tidak proporsional menargetkan penduduk muslimnya, yang memperkuat anggapan bahwa Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai sekuler. Dalam skala global, Islamofobia telah membenarkan intervensi militer di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan konsekuensi yang menghancurkan. Perang di Afghanistan dan Irak yang dilancarkan dengan nama Perang Melawan Terorisme telah mengakibatkan kematian ratusan ribu warga sipil yang hampir semuanya beragama Islam. Sementara itu, serangan pesawat nirawak dan operasi militer di negara-negara seperti Yaman, Pakistan, dan Somalia terus berdampak secara tidak proporsional terhadap populasi Muslim, yang selanjutnya memperkuat narasi bahwa Muslim adalah target yang sah dalam perang melawan terorisme. Salah satu aspek Islamofobia yang paling berbahaya adalah efeknya yang tidak manusiawi, dengan menggambarkan umat Islam sebagai orang yang kejam dan tidak beradab. Tindakan ekstrim terhadap mereka menjadi lebih mudah dibenarkan, mulai dari pengawasan negara hingga terorisme militer. Dalam kasus yang paling ekstrim, dehumanisasi ini telah menjadi dalih untuk genosida. Misalnya di Myanmar, populasi Muslim Rohingya menghadapi pembersihan etnis yang sebagian didorong oleh sentimen Islamofobia. Pemerintah Tiongkok juga telah menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp konsentrasi dengan kedok memerangi ekstremisme, sambil menyebarkan narasi bahwa Islam merupakan ancaman bagi masyarakat Tiongkok. Dalam kedua kasus tersebut, Islamofobia telah menjadi faktor utama yang memungkinkan kekejaman ini terus berlanjut, dengan sedikit campur tangan internasional, ketika umat Muslim secara konsisten digambarkan sebagai pihak yang berbahaya dan kejam. Penderitaan mereka seringkali diremehkan atau diabaikan. Menangani Islamofobia memerlukan pendekatan yang beragam. Pertama, penting bagi media untuk berhenti memperkuat stereotip yang merugikan, dan sebagai gantinya memberikan liputan yang berimbang dan bernuansa tentang Muslim dan masyarakat Islam. Lebih banyak suara Muslim harus disertakan dalam wacana publik untuk menantang narasi dominan yang menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang pada dasarnya penuh kekerasan. Pendidikan juga memainkan peran penting. Masyarakat Barat harus berinvestasi dalam mendidik penduduknya tentang kekayaan keragaman budaya Muslim dan sejarah Islam. Memerangi ketidaktahuan dan prasangka melalui dialog pemahaman adalah kunci untuk membongkar narasi berbasis rasa takut yang memicu Islamofobia. Islamofobia adalah prasangka yang berakar dalam dan berbahaya, yang telah diperburuk oleh perang melawan terorisme dan penggambaran media tentang Muslim yang pada dasarnya kejam. Untuk memeranginya, kita harus menantang narasi yang memicu ketakutan ini dan mengakui kemanusiaan komunitas Muslim. Hanya melalui dialog, pendidikan, dan akuntabilitas, kita dapat mulai membongkar Islamofobia dan menciptakan dunia yang menghargai semua orang, terlepas dari keyakinan mereka.